usaha ibu mendidik anak, membereskan rumah, itu kalau dibandingkan dengan upah menggaji mbak-mbak, itu jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal. Jadi ayah jangan remehkan ibu yang fokus bekerja, mendidik anaknya, dan mengurus rumah tangga. Menghargai peran istri. Di sini kita paham ya, istri itu ada yang bekerja full time, ada yang bekerja di rumah aja, ada yang benar-benar full fokusnya untuk mendidik anak. Jadi berbagai macam peran yang dilakukan oleh perempuan. Ketika ayah menghargai kondisi si istri, kondisi si ibu, itu membuat ibu merasa dihargai. Misalnya nih, kalau seorang ayah, dia itu paham istrinya bekerja di luar full time juga, lalu juga mendidik anak, ya mungkin rumah nggak selalu bersih, rumah nggak selalu tertata, apalagi kalau nggak ada mbak-mbak yang bantu. Di situ, ketika ayah menghargai kondisi-kondisi seperti itu alangkah sangat menyenangkan bagi si istri. Satu sisi dia juga bekerja, tapi bekerjanya di rumah, lalu juga membersamai anak-anaknya. Mungkin nggak semua kegiatan atau mungkin ini akan beda tipis ya sama si istri yang bekerja di kantor dan si istri yang bekerja di rumah. Itu sama-sama juga menguras energi istri. Jadi kalau si suami paham dengan kesibukan istri dan inisiatif untuk membantu, mungkin membantunya itu dengan tidak menuntut, itu juga sangat diapresiasi oleh si istri. Lalu ada juga kan istri yang fokus mendidik anak. Ketika si istri fokus mendidik anak dan tidak mencari pekerjaan atau tidak mencari sumber pendapatan di luar, maka si suami ketika si istrinya udah fokus mendidik anak-anaknya, jangan juga dianggap remeh. Coba ya kita bayangin ya, gaji mbak-mbak 3 juta, 4 juta. Dan itu pun cakupan yang dilakukan oleh mbak-mbak masih terbatas, entah itu fokus untuk masak-masak bersih-bersih, tapi untuk mbak-mbak yang ngasuh anak itu biayanya beda lagi. Sedangkan istri membereskan rumah juga, memasak untuk anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, itu biayanya bahkan tidak terlihat. Ketika si ayah paham peran ibu yang mungkin tidak menghasilkan uang secara, tidak menghasilkan pendapatan yang terlihat seperti yang ayah lakukan, tapi yang dilakukan ibu itu jauh lebih sulit dan menantang. Walaupun ibu fokus mendidik anak, nggak yang bekerja sebagai freelance ataupun full time di tempat lain, usaha ibu mendidik anak, membereskan rumah, itu kalau dibandingkan dengan upah menggaji mbak-mbak, itu jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal. Jadi ayah jangan remehkan ibu yang fokus bekerja, mendidik anaknya, dan mengurus rumah tangga. Mendukung perkembangan anak. Ya, walaupun ayah juga bekerja, ibu mungkin juga bekerja, tanggung jawab untuk perkembangan anak nggak hanya di ibu, tapi juga ayah. Karena sebagai orang tua, ayah dan ibu punya andil yang sangat besar dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Mungkin anaknya lagi bulan ini butuh imunisasi, ya ayah dan ibu ya sama-sama mendampingi tumbuh kembang anaknya, nggak cuma dibebankan kepada si ibu. Disitulah ayah berperan aktif sebagai nahkoda untuk mengamati dan membersamai tumbuh kembang anaknya. Peran yang nggak kalah penting adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana ayah adalah nahkoda, ayah adalah kepala sekolah, ayah adalah kepala keluarga, bagaimana ayah menyelesaikan suatu konflik itu sangat amat bermanfaat jangka panjang untuk keberlangsungan keluarga tersebut. Misalnya dalam suatu konflik, mungkin dalam memilih sekolah mana yang terbaik untuk anak, mungkin ayah pengen ini, ibu pengen ini, bagaimana keinginan ibu dan ayah dan keinginan anaknya tetap win-win, itu juga sangat krusial bagaimana si ayah mengambil sikap sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, di sini peran ayah untuk mengakomodir keinginan ayah, keinginan ibu, dan keinginan anak-anaknya dalam satu jalan yang selaras. Mungkin nggak semua keinginan akan
terwujud, tapi bagaimana poin-poin yang telah ayah tanamkan sebagai kepala keluarga bisa berjalan beriringan dengan keinginan ayah, keinginan ibu, dan juga keinginan si anak. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Refleksi dari buku ini, kita tahu ayah tidak sempurna, ibu tidak sempurna, anak-anak pun tidak sempurna. Dengan keterbatasan daya seorang ayah, di sini si ibu harapannya bisa mengkomunikasikan apa-apa yang dirasakan kepada ayah dengan cara yang baik, cara yang elok, cara yang ihsan, dan ketika si ayah mendengar apa-apa yang disampaikan, apa-apa feedback dari ibu, si ayah itu juga ikut mendengarkan, menyimak, dan mengevaluasi apa-apa sih yang feedback dari istrinya untuk kebaikan bersama. Di awal kan kita membahas tentang visi misi keluarga, ketika ayah mendapat feedback dari ibu, ataupun ibu mendapat feedback dari ayah, bagaimana ayah ini bisa menyelaraskan antara apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, itu selaras dengan visi yang dicanangkan di awal. Menjadi ayah itu seumur hidup, selama anaknya masih hidup, maka ayahnya akan tetap menjadi ayah. Dan itu tidak mudah. Di buku ini sangat amat menekankan, ayah jangan pernah berhenti belajar. Ketika ayah berhenti belajar, maka keluarganya juga akan stagnan. Makanya, sepanjang waktu, selama ayahnya masih menjadi ayah, dan sebagai ayah masih menjadi suami, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ibu bertumbuh, ayah bertumbuh, anak bertumbuh. Jadi kalau stagnan, maka keluarganya juga akan ikut stagnan. Sebagai muslim kita tahu, belajar itu sepanjang hayat. Tidak ada bedanya sebagai ayah, sebagai suami, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tetap mengevaluasi diri, refleksi diri, apa-apa sih yang kemarin itu bisa jadi pelajaran, dan ke depan itu ya ambil hikmah-hikmahnya. Dan di buku ini sangat rekomen untuk dibaca agar ayah ataupun ibu, mungkin barangkali ibu juga bisa membaca ini, nggak spesifik untuk ayah, ataupun untuk wanita-wanita lajang yang mencari sosok suami. Jangan hanya mencari sosok suami yang hanya mencari istri, tapi carilah sosok-sosok yang siap menjadi ayah dan siap menjadi suami. Bedanya di mana? Kalau seandainya si laki-laki itu hanya ingin mencari istri, belum tentu dia mempersiapkan diri menjadi suami yang baik ataupun menjadi ayah yang baik. Karena fokusnya hanya ingin mencari istri. Tapi ketika sosok tersebut adalah sosok yang siap menjadi suami dan siap menjadi ayah, maka dia juga akan mencari istri yang sesuai dengan visi misi dia di awal dalam membina rumah tangga. Kalau kamu pengen baca buku ini, silahkan klik link di bio. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman dan kerabat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.